Halo semuanya, kembali lagi di podcast Seni Pertunjukan. Di sini kami ingin ngobrol pendidikan terkait filsafat pendidikan. Nah, nanti dalam filsafat pendidikan ini kami akan membahas 4 aliran yang dimana itu terbagi menjadi 2 ya. Ada aliran tradisional dan modern. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini aku izin memperkenalkan diri. Aku Fadil sebagai host pada podcast kali ini, dan di sini ada girl band atau girl group dari ISEP ya. Silakan untuk memperkenalkan dirinya. Doset, 안녕하세요. 우리는 아이셉 아이셉입니다. Wah, keren sekali intronya. Boleh dong diperkenalkan dulu satu-satu membernya nih, siapa-siapa aja. Boleh mungkin dari Indra dulu kali ya. Meskipun dikenal sebagai Mariaban, aku akan membuatmu karindangan. Namaku Zahro and I'm the leader of the group. Selanjutnya boleh dari yang di ujung. Halo semua, si pianis yang siap mengawali harimu dengan yang manis. Hai, aku Embun. Yang selanjutnya ini yang di tengah, boleh. Si gelombang air yang akan menyegarkan hari-harimu. Halo, namaku Awa. Awal. Selanjutnya ini yang terakhir. Aku si manusia pink yang suka menari. Halo semuanya, aku Siti. Itu dia tadi perkenalan dari grup ISEP ya. Sangat bagus sekali. Ada apa? Ada Jiko ya namanya. Iya betul banget. Nah, jadi pada ngobrol pendidikan pada hari ini kami ingin membahas tentang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya terkait aliran filsafat yang nantinya akan dapat kita gunakan dalam mengajarkan kepada peserta didik kita. Nah, bahasanya adalah aliran ini sebagai maksudnya cara pandang kita, bagaimana cara kita mengajarkan dan bagaimana nantinya kita meng-approach atau mendekati peserta didik tersebut. Baik, mungkin kita langsung saja mulai dari sedikit gambaran umum ya terkait 4 aliran yang sudah disebutkan sebelumnya dari tradisional. Yang pertama ada mungkin dari idealisme dulu, boleh? Ya boleh. Jadi ini di sini aku izin jadi yang bagian menjelaskan di bagian idealisme. Nah, idealisme sendiri itu apa sih? Jadi di aliran pendidikan filsafat ini, aliran idealisme itu adalah aliran yang lebih mementingkan kepada suatu hal yang berfokus kepada roh atau jiwa atau rohani seseorang. Nah, biasanya aliran ini tuh lebih condong atau berfokus kepada suatu mata pelajaran yang lebih mementingkan kepada suatu kepentingan jiwa gitu. Misalnya kayak pembelajaran agama atau seni atau sejarah dan yang lain-lain. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi di pembelajaran yang seperti yang aku sebutkan tadi kayak di seni, di agama atau di sejarah itu banyak poin-poin atau hal-hal yang lebih menekankan kepada bagaimana sikap manusia dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya ada dari realisme ya, akan dijelaskan oleh Siti. Oke, di sini aku ada sedikit menyimpulkannya, ingin menjelaskan sedikit sama kalian tentang aliran realisme. Nah, di sini aku mencatat nih aliran filsafat yang menganggap bahwa pengetahuan berasal dari kenyataan yang dapat diamati dan dibuktikan. Nah, Oke, mungkin itu dari tradisional. Selanjutnya kita ke modern nih. Ada dari pragmatisme, boleh? Ya, jadi intinya adalah pragmatisme ini adalah sesuatu yang dianggap benar atau baik bagi kaum pragmatis jika hal tersebut praktis dan menghasilkan dampak yang berguna. Oke, mungkin selanjutnya terakhir ini dari eksistensialisme, boleh? Jadi mungkin ya, pendidikan dalam eksistensialisme itu dipandang sebagai suatu proses yang dimana fokusnya adalah pembentukan jati diri siswanya, dan pembentukan itu diikuti oleh 3 aspek. Yang pertama ada kebebasan, lalu pilihan, dan kemudian tanggung jawab siswanya itu sendiri. Mungkin setelah kita ngebahas nih 4 aliran ini tadi, ada idealisme, realisme, ada pragmatisme, dan yang terakhir tadi ada eksistensialisme. Mungkin aku mau minta opini pribadi deh dari kalian, bagaimana gitu. Ya, jadi langsung saja kita masuk ke sesi diskusi ya. Di sini ada dari grup ISEP ingin menyampaikan diskusinya terkait 4 aliran tadi, boleh? Tapi kalau menurut Mas Yudun ini gimana gitu loh, kayak pendapatnya dari keempat aliran ini? Nah, kalau dari aku pribadi ya, misal aku menjadi seorang pendidik atau guru, aku lebih condong ke pandangan eksistensialisme. Karena apa? Karena aku lebih lebih fleksibel dalam mengajar. Jadi aku ingin yang nantinya peserta didik itu dia lebih punya kebebasan dia sendiri, punya pilihan dia sendiri, dan tanggung jawab dia sendiri juga kan untuk memilih nantinya masa depan yang ingin mereka pilih. Jadi aku lebih memilih ke arah, maksudnya memberikan mereka ruang untuk nantinya mengembangkan diri mereka. Tapi bukan berarti memberikan kebebasan yang sepenuhnya ya, maksudnya tetap dengan batasan-batasan yang aku kasih, karena aku berfungsi sebagai fasilitator, begitu sih. Jadi sebenarnya sih kalau dari pendapat kami pribadi itu juga sama ya. Kami tuh lebih condong ke aliran eksistensialisme karena menurut pendapat kami pertama itu adalah aliran yang modern ya Kak ya.
Jadi ini sangat relevan untuk anak-anak zaman sekarang, di mana anak zaman sekarang itu nggak mau diatur ya intinya. Jadi kayak mereka itu lebih suka kayak gimana sih sama pilihan mereka sendiri. Cuman ya itu balik lagi untuk tantangannya, dan apa ya, untuk tantangannya ini sebenarnya balik ke siswanya itu lagi gitu loh. Jadi kayak di sini siswa itu belajar bagaimana cara mereka itu bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri gitu sih. Oke, jadi itu tadi adalah opini dari grup ISEP yang mengenai aliran atau pandangan yang mereka pilih. Jadi di sini kita sependapat ya, yaitu memilih pandangan eksistensialisme yang dimana yang menempatkan si siswa ini sebagai center dari pembelajaran gitu ya. Mungkin sedikit mengingat tadi kan ada mengenai kebebasan ya, bukan berarti kita maksudnya masih kebebasan penuh kepada siswa itu, tetap memberikan ya kita ini sebagai apa ya, menemani mereka gitu lah, walaupun kita ngasih kebebasan, kita ngasih aturan-aturan dan batasan-batasan yang jelas kepada mereka gitu, sehingga yang pada nantinya ya mereka tidak lepas arah juga gitu loh. Karena mungkin ya itu tantangan yang menurutku yang lumayan sulit juga ya ketika kita menggunakan pandangan eksistensialisme gitu loh. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini mengenai ngobrol pendidikan. Di sini aku Fadil pamit undur diri, dan di sini grup ISEP boleh. 네, 지금까지 아이셉입니다. 감사합니다. 아이셉, 아세. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game.